Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang luar biasa buat teman-teman guru honorer, terutama bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi. Judulnya adalah Peluang Luar Biasa Guru Honorer Tanpa Afirmasi di Tahap 1 P3K Guru. Nah, di sini tentu saja kita punya dasar hukum yang kuat teman-teman ya. Nah, dasar hukum yang kuat adalah kita tetap berdasarkan di Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 ya. Nah, sekarang kita langsung ke videonya di pasal 29 teman-teman ya. Nah, di pasal 29 itu tepatnya di ayat 1 ya. Nah, tepatnya di ayat 1 bahwa pelamar untuk seleksi kompetensi 1 ya. Maksudnya seleksi kompetensi 1 itu adalah untuk tahap 1 itu hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut ya. Jadi di pasal 29 itu pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah THK 2 dan yang kedua adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik ya. Jadi sudah jelas sekali teman-teman ya, peluang emas bagi teman-teman guru honorer negeri yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu akan otomatis mengikuti seleksi kompetensi 1 atau seleksi kompetensi tahap pertama. Dan secara otomatis ini juga berdampak bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Tentunya ini juga membuka peluang bagi teman-teman untuk bisa lolos menjadi guru ASN di tahap pertama. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan semacam penjelasan rinci bahwa guru tanpa afirmasi juga memiliki peluang yang sangat besar teman-teman ya. Bahkan saya katakan sebagai peluang yang sangat luar biasa untuk lolos menjadi guru P3K berdasarkan peraturan Menteri Menpan RB tahun 2021 di nomor 28 pasal 29. Nah, di sini kita langsung lihat teman-teman ya. Nah, di sini jelas bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini memang sudah dijelaskan di ayat kedua teman-teman ketentuan resminya di sini. Jadi kita tidak bisa menyanggah teman-teman ya tentang peluang itu. Di sini sudah jelas ya. Terutama di poin B, teman-teman silakan perhatikan. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, itu setiap pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Nah, maksudnya bagaimana? Bahwa misalkan anggaplah di sekolah A ya. Anggaplah di sekolah A itu anjir. Cebasu. Anggaplah seperti ini teman-teman ya. Di sekolah A itu apa namanya? Ndoy. Mangedi mah gitu ya. Anggaplah misalnya seperti ini teman-teman ya, di sekolah A ya. Di sekolah A, misalkan di sekolah A ini ada 2 formasi, sedangkan gurunya ada 3 ya. Nah, formasinya adalah guru SD, sedangkan ketiga guru ini adalah berijazah PGSD. Maka secara otomatis meskipun formasinya ini hanya 2, ketiga guru yang ada di sekolah induk itu karena semua formasinya linier, maka ketiganya wajib melamar di sekolah induk tersebut, sehingga nanti salah satu dari guru tersebut itu bakalan tidak lulus di tes pertama karena memang formasi yang disediakan cuma 2, sedangkan gurunya ada 3, atau ketiganya bisa jadi kalau tidak ada yang memenuhi passing grade maka secara otomatis ketiga guru ini tidak ada yang lulus seperti itu ya. Namun intinya bahwa ketiga guru ini tetap wajib melamar di sekolahnya meskipun formasinya cuma 2. Nah, karena itu kita berdasarkan di peraturan ini teman-teman ya. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar itu wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Seperti itu ya. Jadi
meskipun 3 guru honorer dalam satu sekolah, kemudian formasi disediakan 2, ketiganya linier, maka ketiganya wajib melamar di sekolah tersebut. Nah, itu salah satu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di poin bela di sini yang ditentukan semacam peluang emas bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi ya. Maksudnya di sini jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Nah, maksudnya huruf A itu berarti yang ini. Jadi jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Seperti itu. Contoh misalnya di sekolah A ada 2 guru, ada 2 formasi, kemudian guru honorernya juga 2, keduanya linier, maka secara otomatis si C, si D, dan si E yang merupakan guru honorer dari sekolah lain itu tidak bisa melamar di sekolah A. Saya ulangi, si C, si D, dengan si E itu tidak bisa masuk ke sekolah A untuk melamar karena melamar formasi karena sudah ada 2 guru honorernya yang mengunci kedua formasi yang linier dengan ijazah mereka. Jadi secara otomatis si C, si D, dan si E itu tetap harus mencari sekolah lain yang membuka peluang atau formasi yang lowong yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik mereka. Seperti itu. Jadi secara otomatis meskipun si C, si D, si E ini adalah guru yang memiliki afirmasi penuh, memiliki sertifikat pendidik, sedangkan guru yang ada di sekolah A itu tidak memiliki sertifikat pendidik, si C ini tetap tidak bisa masuk di sekolah A untuk melamar. Jadi secara otomatis ini adalah peluang yang sangat luar biasa bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi yang sekolah induknya itu menyediakan formasi yang sangat linier dengan ijazah mereka. Seperti itu. Itu maksud dari judul yang admin katakan teman-teman ya, seperti itu. Jadi harap teman-teman untuk memahami ya. Nah, jadi ini adalah semangat bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi ya. Jadi tetap berdoa agar nantinya formasi disediakan di sekolah teman-teman itu bisa ada teman-temannya dan linear dengan ijazah teman-teman. Karena yang di sekolah induk itu tentunya diprioritaskan guru yang memang mengabdi di sana sejak lama, seperti itu. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini jelas bahwa dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka itu pelamar dapat mendaftar di sekolah lain teman-teman ya. Mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya, seperti itu. Jadi dalam hal kebutuhan P3K, jika tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar itu dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.